Halo semuanya, para investor. Hari ini tanggal 27 Februari 2025 dan selama bulan Februari ini kalau kita melihat bahwa market yang diharapkan akan terjadi tren kenaikan, terjadi bullish, tetapi ternyata uh, mengalami drop yang sangat dalam ya, dan selama bulan Februari rata-rata ya sekitar mengalami penurunan sekitar 17%, dan hari ini di penghujung Februari tanggal 27 dan besok kita akan masuk pada awal Maret tanggal 1, di mana market akan terjadi closing monthly yang akan menentukan pasar market kripto akan mau mengarah kemana. Nah, kalau kita melihat dari candlesticknya ini ya, untuk Bitcoin dengan time frame-nya daily ya, saya akan setting daily, dan hari ini di penghujung bulan Februari tanggal 27, dan kita melihat posisi dari candlesticknya ini sudah terjadi penurunan, dan closing negatif pada bulan Februari menambah rentetan buruk pada bulan Februari ya, yang baru berjumlah 3 ya. Ya, jadi kondisi dari market, dari kalau kita perhatikan Bitcoin sekarang berkisar pada 84.000, kemarin sempat naik sampai ke 86.000 tapi tidak terlalu kuat. Bitcoin dominance pun masih berada di bawah under pressure ya. Beberapa altcoin juga mengalami tekanan jual di perdagangan kemarin, dan ya kita akan bahas kondisi market seperti apa. Nah, teman-teman, dari sentimen data dari makroekonomi ada beberapa rilis data yang penting ya. Ada Fed Amerika Serikat yang akan dirilis pada jam 4 nanti ya. Dan hari ini di pagi hari ini ya, kalau kita melihat sudah ada candlestick yang baru, di mana belum diketahui bahwa market ini akan terjadi tren kenaikan atau belum ya. Tapi kalau saya melihat dari beberapa indikator dari garis, di mana di sini saya akan menunjukkan ya, ini masih berada pada tren penurunan. Ini masih menggambarkan pada tren penurunan, dan pagi hari ini tanggal 27 ini sudah ada candlestick yang baru yang akan muncul, dan kita akan melihat apakah tren penurunan ini akan terus berlanjut atau kemudian nanti akan timbul tren yang baru ya, seperti ini. Nah, kalau candlestick berdasarkan indikator yang kedua ini, yang ini, nah, ini sudah berada di bawah pertumbuhan ya, berada di bawah 0, artinya bahwa pertumbuhan market untuk daily ini masih mengalami pertumbuhan negatif, namun dari sisi harganya ini sudah berada di bawah area supportnya. Nah, kemudian ini terlihat harganya akan mengalami kenaikan, tapi kemungkinan kalau memang akan terjadi kenaikan pada Bitcoin, tetapi kenaikannya tidak begitu signifikan, belum terlalu besar, yang mungkin masih berada pada posisi sideways. Untuk time frame daily hari ini kita lihat masih berada bawah tekanan, yang dimana posisi pasar masih bersifat negatif, yang bisa Anda lihat di sini ya, dimana berada pada titik di bawah 0, masih bersifat negatif ini. Dan kemungkinan kalau memang pertumbuhannya ini kemudian dia masih mengalami penurunan seperti ini, artinya bahwa tren penurunan akan terjadi ya, akan terdorong tren penurunan, di mana harga juga akan mengalami penurunan. Nah, kalau kita melihat kondisi market untuk 3 hari ke depan, nah sebenarnya kondisi market untuk 3 hari ini masih berada pada area positif ya, seperti Anda lihat di sini.
masih berada pada area positif, tetapi garis yang berwarna birunya ini ya, pada indikator yang warna birunya ini sudah mengarah pada area negatif ya. Mengarah pada area negatif artinya bahwa kecenderungan harga ini akan mengalami tren penurunan ya untuk 3 hari. Tetapi yang menariknya bahwa harga sudah berada pada area supportnya, dan ini tinggal menunggu saja ya momen yang tepat di mana bisa saja ini, apalagi hari ini weekend sampai hari Minggu, nanti kita lihat mulai hari Senin ya, apakah dia akan cenderung akan mengalami kenaikan atau tetap melanjutkan tren penurunannya. Nah, kalau kita melihat untuk monthly-nya, time frame monthly-nya, artinya kita akan mendapatkan suatu candlestick yang baru untuk monthly. Nah, ini akan yang akan menentukan arah pasarnya mau kemana. Dan di sini ada dua sisi yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah dari indikator yang kedua ini, di mana harga ya sudah akan berbalik arah untuk mengalami penurunan. Kemudian yang kedua, posisi kedua adalah pada indikator pasar, di mana pasar masih berada pada area positif. Yang teman-teman bisa lihat masih berada di atas titik nolnya. Nah, kemudian untuk indikator yang pertama ya, dengan candlesticknya ini ya, Anda bisa lihat ternyata di time frame untuk monthly ini dia masih berada pada posisi kecenderungan naik atau tren naik. Nah, berharap ya karena ini weekend Sabtu Minggu, berharap di hari Senin ini mengalami kenaikan ya untuk candlestick yang baru. Dasarnya apa? Yang pertama adalah dasarnya ini ya. Dasarnya berdasarkan indikator yang pertama, pada time frame bulanannya masih berada pada posisi tren naik. Kemudian yang kedua, ini masih berada area positif. Kemudian yang ketiga, memang dilemahkan dengan harga yang sudah berada di pucuk ya, yang sudah berada di puncak, sehingga harga ini mungkin akan mengalami penurunan atau malah sebaliknya akan terjadi rebound. Tapi sebenarnya ini sudah berada di atas. Kalau kita melihat di bulan Maret, Februari sampai Maret ini sebenarnya sudah berada di atas. Kalau memang dia mau naik, ini kemungkinan dia akan naik, melanjutkan kenaikannya, tetapi menurut saya harus berhati-hati karena ini sudah berada di pucuk sebenarnya, walaupun tren yang terjadi sampai saat ini untuk time frame monthly-nya ini masih berada kecenderungan masih mengalami tren naik. Dan kita akan melihat ya pada bulan April nantinya apakah harganya ini nantinya sudah berada di area supportnya atau belum ya. Semoga ya sudah berada di area supportnya. Kemudian berharap kondisi market nantinya ini masih berada di area positif atau pertumbuhan positif, sehingga diharapkan market dari Bitcoin ini ya atau secara keseluruhan kripto akan mengalami tren kenaikan. Oke, terima kasih. Semoga update terbaru hari ini tanggal 27 ya, kita berharap tanggal 1 nanti mungkin akan bisa saja ya akan mengalami kenaikan, tetapi kita melihat situasi juga karena untuk beberapa hari ini masih dalam kondisi weekend dan mungkin saja akan mengalami kenaikan berharapnya minggu depan ya, hari Senin ya, sekitar tanggal 3 Maret. Oke, demikian analisa dari saya, dan ini hanya sekedar informasi saja, dan informasi ini bukan menjadi dasar atau acuan teman-teman untuk mengambil keputusan, dan tentunya semuanya dikembalikan kepada teman-teman semua. Terima kasih.